kabar para penonton yang budiman? Apa kabar semuanya? Selamat datang ya di YouTube channel aku. Aku berharap kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kali ini aku akan membahas sebuah film bergenre horor komedi yang berjudul The Dead Don't Die, rilis di Amerika Serikat pada tahun 2019. Film ini menceritakan sebuah kota yang damai bernama Centerville, namun tiba-tiba kedamaian tersebut berubah karena bangkitnya para mayat hidup atau biasanya kita sebut sebagai zombie yang menyerang masyarakat di kota kecil tersebut. Nah, penasaran kan bagaimana para zombie itu mengacaukan kota kecil tersebut? Kita simak filmnya. Let's go! Di awal film kita diperlihatkan di sebuah hutan, tampak dua orang polisi yang sedang mengecek sesuatu. Polisi ini merupakan seorang kepala polisi bernama Cliff dan ini bawahannya bernama Ronald. The fire is still warm. Is that you, Hermit Bob? Mereka sedang berbicara dengan seorang lelaki tua yang penampilannya terlihat sangat kusut. Lelaki ini bernama Bob. Cliff mendapatkan laporan dari seorang peternak bahwa Bob mengambil ayamnya. Farmer Miller says you might have stole one of his chickens. That happens to be up your hole with a wooden pole, Cliff. Tiba-tiba Bob menembak kedua polisi tersebut. Untungnya tembakan Bob meleset terhadap mereka. Karena hal itu, akhirnya Cliff dan Ronald meninggalkan hutan tersebut. Hey Cliff, fuck you. Saat dalam perjalanan kembali ke kantor, Cliff dan Ronald bingung karena hari itu masih sangat terang, padahal jam sudah menunjukkan jam 8 malam. Is it already 20 after 8? Shouldn't it be getting dark by now? Jam dan handphone pun tiba-tiba tidak berfungsi. Piano? My watch stopped. It's completely dead. Yeah. Weird. Lalu mereka mendengarkan sebuah lagu dan melewati beberapa tempat di kota kecil itu. Scene berpindah di kedai kopi. Tampak dua lelaki parubaya sedang berada di kedai itu bersama seorang wanita pemilik kedai tersebut. Lelaki ini bernama Frank, seorang peternak hewan, dan ini bernama Hank, seorang pemilik toko. Mereka membicarakan mengenai Bob yang dituduh oleh Frank telah mencuri ayam peliharaannya. So Frank, what makes you Frank? I don't think Bob ever hurt anybody. Setelah pesanannya tiba, Frank pun pergi. It's too damn black for me. I meant it's too strong. Take care, Frank. Yeah. Kemudian Hank dan Fern, pemilik kedai itu, sedang mendengarkan berita di sebuah radio, di mana bumi saat itu mengalami perubahan keseimbangan, sehingga terjadi perubahan siang di bumi. Let's not forget our priority. What you think, Fern? Shouldn't it be getting dark out? Scene beralih di tempat penahanan remaja. Beberapa anak remaja sedang melihat berita di TV mengenai berita hari itu. Coming up in the next segment. Holy shit, man, this is crazy. All the cycles of the biosphere would be affected. The natural cycles of sunlight would be destroyed. Lalu seorang lelaki bertubuh besar datang untuk menyuruh anak remaja tersebut kembali ke ruangan mereka masing-masing. Scene beralih di sebuah toko sekaligus pangkalan bensin. Tampak seorang lelaki bernama Bobby sedang menjaga tempat itu.
Lalu seorang lelaki datang untuk membawa koran hari itu. Got some weird news of the world. Look, the Earth warp its axis. Sebelum pergi, lelaki tersebut memberi wejangan terhadap Bobby. Super sekali kan? Apa sih? Lanjut. You wouldn't mind just drop a little wisdom until the next one. The world is perfect. Di tempat lain, seorang lelaki bernama Denny, pemilik motel di kota tersebut, sedang mencari kucingnya untuk diberi makan. Kemudian dia melihat berita di TV mengenai peliharaan dari beberapa orang yang juga hilang dan bersikap aneh. People are saying their pets have either just disappeared or are. I just couldn't find. Frank juga sedang mencari anjing peliharaannya yang ternyata bersikap aneh hari itu, beserta ternak-ternaknya yang menghilang. So what you doing over there? Get your ass inside. What are you doing? Holy shit. Who stole my fucking cows? Beralih di kantor polisi, Cliff sedang melihat seorang mayat perempuan saat itu. Lalu Cliff dan bawahannya sedang membicarakan mengenai mayat yang akan dijemput oleh seorang petugas rumah duka. Dan polisi ini bernama Midi. Along with Mallory decomposing in there. Yeah, they're supposed to come pick her up tomorrow morning. Miss Winston has got those two golfers that were struck by lightning. Berpindah di kedai kopi, tampak Frank dan karyawannya sedang menikmati secangkir kopi dan membicarakan seorang petugas rumah duka yang baru. What kind of name is that? I don't know. She's probably like Irish or Scottish or whatever. Oh, she talks really funny though. Di sebuah rumah duka, terlihat seorang wanita bernama Zelda yang sedang melakukan ritual penyembahan. Dan saat akan pergi dari ruang itu, dia melihat ada yang aneh dengan mayat yang ada di rumah duka tersebut. That's peculiar. Now stay put, will you? Scene berpindah di mana salah satu anak remaja mengalami mimpi buruk. You okay? Yeah, I guess so. Lalu di tempat pemakaman, tiba-tiba mayat di tempat itu bangkit dari kuburan. Mayat itu tampak seperti zombie. Scene beralih di kedai kopi. Saat itu, Frank akan pulang ke rumahnya. Namun saat akan membuka pintu, tiba-tiba kedua zombie tadi menyerang Frank dan karyawannya. Excuse me, we're closed. What? What happened to you? Setelah memakan Frank dan karyawannya, maka zombie tersebut meninggalkan kedai kopi itu. Keesokan harinya, Cliff mendapatkan telepon dari Hank. Lalu setelah menutup teleponnya, Cliff pun pergi. What? At the diner. Cliff pun tiba di kedai kopi tersebut, dan dia terkejut melihat mayat Frank dan karyawannya. Beberapa menit kemudian, Ronald dan Midi datang ke kedai itu dengan waktu yang berbeda. Several wild animals? I don't know. Jesus Christ, Cliff. What? Cliff, is that really Fern and Lily in there? No. That was... Awalnya mereka berpikir bahwa Frank dan karyawannya dibunuh oleh hewan buas. Namun tiba-tiba Ronald berkata tentang zombie. Zombies. What? You know, zombies. Ghouls. Tempat berpindah, tampak 3 anak muda sedang melakukan perjalanan.
Mereka menikmati sebuah lagu yang sama seperti yang didengarkan oleh Cliff dan Ronald di scene awal. The dead don't die. I love this song. Ketiga anak muda itu sedang berada di pom bensin milik Bobby. Saat akan membayar, mereka terlibat pembicaraan. How about that? Earth off its axis. You want to pay cash or credit? Here you go, Frodo. Call me Frodo. No. Hey, is there a motel in town? It's kind of cool. It's one of those old school ones. Like in old school horror movies with like a Scene beralih. Saat itu, Zelda akan ke kantor polisi dan bertemu dengan Midi, lalu menanyakan tentang mayat yang meninggal di kedai kopi tadi. Setelah itu, Zelda pergi. Will be brought to the Ever After funeral home for my preparations. No, that won't be necessary. The feds have already collected the remains, okay? Kemudian di sebuah motel, tampak Cliff, Ronald, dan Danny, pemilik motel tersebut, menyapa ketiga anak muda tadi. Salah satu anak muda itu menanyakan tentang kedai kopi kepada mereka. There's a diner or restaurant nearby. Sorry, the only diner in town. Scene beralih. Cliff dan Ronald sedang berada di tempat pemakaman, dan saat sedang membicarakan sesuatu, tiba-tiba Cliff terjatuh di sebuah lubang kuburan, dan itu membuat Cliff dan anak buahnya terkejut. Looking for here? Zombies? Lalu saat Cliff dan Ronald pergi dari pemakaman itu, Bob tiba-tiba muncul dan melihat lubang kuburan tersebut. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Cliff menanyakan kepada Ronald bagaimana cara untuk membunuh zombie. How the fuck do you kill a zombie? Well, you gotta kill the head. Kill the head. Di tempat lain, Bobby dan Hank juga sedang membicarakan cara untuk membunuh zombie. Hank masih belum percaya bahwa Frank dan karyawannya dibunuh oleh zombie, namun Bobby meyakinkan Hank. It's unusual, but still cannibals, man. Beralih di kamar motel tempat ketiga anak muda tadi menginap. Mereka juga saat itu menonton sebuah berita dan membicarakan zombie. What about my wife? About there being zombies around here? That's not even funny. Don't joke. Authority is warning all citizens to stay inside and keep all doors and windows locked and secure. Pada malam hari, tampak para zombie bangkit dari kuburan. Kemudian Danny sedang mencari kucingnya, namun bukan kucing yang dia temukan. Justru Danny saat itu diserang oleh para zombie. Oh, it's freaking. Di kantor polisi saat Cliff, Ronald, dan Midi sedang berdebat mengenai mayat hidup, Midi masih belum percaya hal itu. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba mayat yang berada di kantor polisi tadi tiba-tiba hidup kembali. Dan pastinya membuat Cliff dan yang lainnya terkejut. What are you saying? Well, it's the undead. They've been reanimated. Caused by the earth having... Really? No, she's not. She's just undead. Suddenly. Cliff berkali-kali menembak mayat tersebut, namun tidak berhasil. Akhirnya Ronald dengan keberaniannya membunuh zombie tersebut. Hey, little Mallory. Scene berpindah di rumah duka. Zelda yang sedang merias mayat, dia dikagetkan mayat yang tiba-tiba hidup kembali. Are you in this together? Oh, good grief. Namun Zelda tidak memiliki takut sama sekali. Justru bagi saya ini adegan yang aneh. Zelda pun membunuh kedua mayat tersebut dengan satu kali tebasan pedang. The
dead just don't want to die today. Is that it? That's a shame. Scene berpindah di rumah Frank yang dikagetkan dengan kehadiran zombie saat itu. What do you want? Para zombie mulai berkeliaran di kota itu. Dan terlihat Bobby dan Hank yang sedang berusaha menahan zombie tersebut untuk tidak memasuki toko itu. I got this one, Hank. Di tempat penahanan remaja, para zombie juga menyerang tempat itu. Ketiga anak remaja tadi terlihat bersembunyi di sebuah ruangan. Zelda pun mendatangi kantor polisi. Zelda bertanya kepada Cliff apa rencana mereka. What exactly is your plan of action, Chief Clifford Robertson? Well, patrol the community. After all, that is our job. I'm not staying here. I think we should all go together. Cliff menyuruh Zelda untuk menunggu mereka di kantor polisi. Sebelum Cliff dan bawahannya keluar untuk mengecek keadaan kota itu, Zelda meminjam mobil milik Ronald. Lalu mereka pun pergi. Situation we're in, is it not, Chief Clifford Robertson? Perhaps we could all meet up again. Well, let's go, guys. We've got some more weapons in the patrol car. Excuse me, Officer Ronald Peterson. Might I request that Okay. Dalam perjalanan mereka dikejutkan dengan keadaan kota yang sudah dikuasai oleh para zombie. They were alive. Yeah. Tesco's kind of cute. Tempat pertama yang mereka kunjungi adalah motel milik Danny. Mereka terkejut karena mendapati ketiga anak muda tadi telah tewas dibunuh oleh zombie. That's bad. Di kantor polisi terlihat Zelda menggunakan komputer. Entah apa yang dia lakukan dengan komputer tersebut. look at all of you. So very ravenous. Lalu beralih kepada Cliff dan kawan-kawan. Mereka melihat dua zombie yang membunuh Frank dan karyawannya. Dan tiba-tiba Ronnie memutar lagu yang sebelumnya mereka putar di scene awal. Kemudian dihentikan oleh Cliff dan membuang kaset tersebut. God damn it, I can't take any more. Scene beralih di toko milik Bobby. Tampak Bobby dan Hank kewalahan menahan pintu toko tersebut. Sampai akhirnya para zombie masuk lewat pintu belakang toko itu, lalu membunuh Bobby dan Hank. Back door to the storeroom, what? Tempat berpindah, saat itu mobil polisi tertahan oleh sesuatu, yang sepertinya itu adalah zombie. They are not ordinary pedestrians. Mereka juga dikerumuni para zombie. Di tengah kerumunan, Midi melihat neneknya yang sudah terinfeksi zombie. Tidak tahan melihat neneknya di luar, akhirnya Midi keluar dan mati dimakan oleh zombie-zombie itu. Get it together. It was your grandmother. Mindy? No! Lalu terlihat Zelda sedang menggunakan mobil milik Ronald. Dia sedang menuju ke suatu tempat. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan zombie yang menghalangi jalannya.
Lalu saat di dalam mobil, Cliff dan Ronnie membicarakan sesuatu. Everything in advance. You really want to know? Yes! I want to know. I really. Dari kejauhan mereka melihat Zelda melawan para zombie dengan pedang yang dia miliki. Mereka juga melihat sebuah alat seperti milik alien datang dari langit. Tampak Zelda menuju ke tengah lapangan tersebut, lalu masuk ke dalam alat itu. Well, that was unexpected. I knew there was something unusual. Kemudian Cliff dan Ronald pun keluar dari mobil tersebut dan melawan para zombie-zombie itu. Namun sayangnya, Cliff dan Ronnie pun mati dimakan oleh zombie. Hey! You got this coming. Oh, Hank. I'm so sorry, brother. Kemudian film pun tamat. Nah, gimana gengs film kali ini? Menurut aku ini film zombie teraneh yang pernah aku tonton. Soalnya ending dari film ini sangat tidak nyambung. Itu menurut aku ya gengs. Kalau kalian gimana? Masukkan di kolom komentar ya pendapat kalian. Oke gengs, semoga kalian suka ya film kali ini. Nah, penonton sejati, aku mau kasih informasi nih. Jika subscribe aku naik 1000, maka aku akan buat kejutan buat kalian. Yang pastinya kejutan ini akan berbeda, di mana aku akan review film-film dengan cara yang berbeda dari yang lainnya. Oleh sebab itu, mohon dukungannya ya dari semua teman-teman. Semakin cepat subscribe aku naik, semakin cepat juga kejutan buat kalian. Oke gengs, terima kasih karena sudah mengikuti video ini dan nantikan video-video aku selanjutnya. Bye-bye.